Warga antusias menyaksikan pameran peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang digelar pemerintah Kabupaten Bogor di Stadion Gelora Pakansari Cibinong. Sebanyak 75 artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dipamerkan mulai dari baju zirah, busur panah, tongkat, jejak telapak kaki Rasulullah, hingga pedang Sayyidina Hussein. Dalam acara ini juga dipamerkan kiswah Ka'bah dari generasi ke generasi dan peninggalan sejarah peradaban Islam lainnya. Warga mengaku senang dan antusias dan berharap dengan pameran ini dapat menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kebayang zaman sejarahnya Rasulullah itu seperti apa gitu ya. Termasuk tadi lihat sorbannya itu, itu melambangkan kesederhanaannya baginda Rasul ya. Mudah-mudahan menjadi menambah rasa cinta kita kepada beliau. Pameran yang digelar secara gratis selama bulan Ramadan ini cocok bagi Anda yang hendak ngabuburit. Di sini Anda dapat melihat langsung sejarah ketauladanan, kesederhanaan dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban Islam. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur memiliki sajian khas yang hanya hadir saat bulan suci Ramadan, yakni bubur mudor. Hidangan berbahan dasar daging kambing dan juga racikan rempah khas Timur Tengah ini selalu diburu warga sebagai menu takjil. Warga Tuban rela antri berjam-jam untuk mendapatkan bubur mudor. Bubur mudor diambil dari nama Masjid Mudor yang berada di Jalan Pemuda Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tradisi berburu bubur mudor telah berlangsung turun-temurun setiap bulan Ramadan. Sejak selepas azan zuhur, proses memasak bubur yang terbuat dari santan kelapa, daging kambing, serta aneka rempah-rempah khas Timur Tengah dimulai. Proses pengadukan bubur tidak boleh berhenti selama kurang lebih 2 jam agar bubur tidak hangus dan merusak cita rasa yang kaya akan rempah. Setiap hari panitia mengolah sekitar 30 kg beras dan 15 kg daging kambing untuk menghasilkan 400 porsi bubur yang dibagikan secara cuma-cuma untuk warga sebelum waktu berbuka puasa. Setiap tahun Pak antri. Setiap tahun antri di sini. Emang rasanya gimana Pak? Rasanya itu memang ada rempah-rempah di sini Pak. Ini untuk kesehatan sangat baik. Bubur mudor bukan sekedar hidangan berbuka puasa, namun lebih dari itu, tradisi ini menjadi simbol kebersamaan, gotong royong, dan semangat berbagi yang terus terjaga di tengah masyarakat Tuban setiap datangnya bulan suci Ramadan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, usai mengalami bencana banjir dan longsor, masyarakat di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh mulai bangkit menyambut bulan suci Ramadan. Perputaran perekonomian mulai terasa seiring ramainya pedagang takjil yang menyajarkan berbagai hidangan berbuka puasa. Memasuki Ramadan 1447 Hijriah, sejumlah titik penjualan takjil di Gayo Luwes Aceh terlihat ramai. Berbagai jenis takjil mulai dari minuman segar, kue tradisional hingga makanan khas berbuka puasa dijajakan para pedagang. Aktivitas ini menjadi tanda kebangkitan ekonomi masyarakat setelah beberapa bulan lalu wilayah ini dilanda banjir bandang dan tanah longsor. Salah satu pedagang takjil, Ilendila, mengaku sejak hari pertama puasa, jumlah pembeli terus mengalami peningkatan. Rame ya? Rame Bang. Oh. Alhamdulillah hari ini pun rame Bang. Kereknya habis tuh Bang. Kehadiran pasar takjil ini tidak hanya membantu pedagang kecil, namun juga memberikan harapan baru bagi masyarakat Gayo Luwes Aceh untuk terus bangkit dan menata kehidupan pasca bencana. Dari Kabupaten Gayo Luwes Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya dunia maya, tapi pasar Tanah Abang juga dihebohkan dengan tren fashion muslim yang ada di Ramadan tahun 2026.
Dan kali ini bukan warna atau shimmer-shimmer, tapi tren gamis bini orang. Nah, seperti apa si bini orang yang menjadi buah bibir ini? Berikut informasinya untuk Anda. Jelang bulan suci Ramadan, banyak masyarakat mulai berburu baju untuk lebaran nanti. Nah, saat ini saya sudah berada di Pasar Tanah Abang dan saya akan melihat langsung apa aja sih tren untuk baju lebaran tahun ini. Dan katanya sih ada yang lagi viral ya. Yuk, ikutin saya. Lebaran masih 1 bulan lagi, tapi pusat grosir terbesar di Asia Tenggara Tanah Abang, Jakarta Pusat, di awal Ramadan mulai dipadati pembeli yang mencari busana. Salah satu yang menjadi perhatian adalah model gamis yang dikenal sebagai gamis bini orang. Ternyata gamis ini memiliki potongan longgar dengan desain simpel namun terlihat elegan. Nah, pemirsa, ini saya sudah pakai sekarang salah satu baju yang katanya lagi viral dan jadi tren untuk lebaran tahun ini. Nah, kata penjualnya sih ini namanya gamis istri orang. Ini menarik sekali dan kita akan kulik lebih lanjut ke penjualnya. Kenapa dinamakan gamis istri orang? Karena memang ke bini orang, Beb. Ya, jadi yang beli juga kan bini orang. Jadi trennya jadi trending kan bini orang. Terinspirasi awalnya Dari lagu ya, kan ada lagu yang song itu tuh yang bini orang. Jadi kita karena dari itu juga ya. Bahan yang ringan dan tidak panas menjadi pertimbangan utama pembeli. Selain modelnya kekinian, harga terbilang terjangkau di kisaran Rp300.000 hingga Rp400.000. Nah, pemirsa, selain baju yang saya gunakan, juga masih banyak baju-baju lainnya yang akan menjadi tren lebaran tahun ini. Seperti baju-baju dengan warna yang lebih soft atau lebih pastel, dan juga ada tren gamis, rompi lepas, dan masih banyak yang lainnya. Dari Tanah Abang, Jakarta, Wenda Nura, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, selain berburu baju lebaran, kurma menjadi buah yang banyak dicari warga di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat selama bulan suci Ramadan. Kurma apa saja yang menjadi favorit warga untuk menu Ramadan? Dan berikut laporan Kea De La Rosa bersama dengan juru kamera Auliansyah dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemirsa, Pasar Tanah Abang kembali diserbu warga untuk membeli dan berburu kurma. Di samping kanan saya ini sudah ada kurma yang best seller, yakni kurma Tunisia Tangkai. Di toko El Shanum ini banyak sekali jenis beragam kurma yang dijual. Dari mulai kurma Nabi atau kurma Ajwa dan juga kurma Tunisia Tangkai. Nah, untuk mengetahui apa saja jenis kurma yang dijual di toko ini, langsung saja kita tanyakan ke pedagang di depan saya. Halo Mas, selamat pagi Mas. Boleh dikasih tahu nih ada jenis kurma apa aja? Untuk kurma kita banyak banget, ada kurma Mejol, ada kurma Tunisia, kurma Madinah, Mesir, Kalas, ada juga Tunisia Tangkai ini. Banyak banget pokoknya macamnya kurma. Oke Mas, tapi yang menjadi best seller atau yang diminati warga nih yang mana Mas? Untuk yang diminati customer untuk di bulan Ramadan ini itu ada 3 macam. Ada kurma Mejol yang nomor 1 nih, kurma yang paling jumbo-jumbo. Terus yang nomor 2 ada kurma Sukari, yang ini kurma Sukari. Terus ada lagi kurma Ajwa atau kurma Nabi yang sebelah depan sana, yang warna hitam pekat gitu. Untuk harganya dari mulai kisaran berapa Mas? Untuk harga, kalau untuk Sukari ini 1 kilonya di 80.000. 1 kilo. Untuk yang Mejol tergantung ukuran. Ada 2 macam, ada yang jumbo, ada yang medium. Yang medium di harga 250.000, yang jumbo di harga 300. Untuk Ajwa juga sama. Yang jumbo 300, yang medium 250.000. Nah, untuk selain harganya yang beragam ini, ada yang paling manis tuh yang mana sih Mas? Dan yang paling nggak terlalu manis nih, karena kan banyak warga yang nggak terlalu suka manis juga mungkin. Untuk yang paling manis kita punya kurma Sukari. Nah, ini kurma Sukari terkenal dengan rasanya yang manis, teksturnya yang lembut, legit. Jadi kayak misalkan dibuat lansia maupun balita juga rekomendasi banget. Atau mungkin suka mengonsumsi kayak olahan susu kurma, bikin jus, ini bisa pakai Sukari. Bikin smoothie, smooth water juga bisa. Pakai kurma Sukari ini. Karena ini terkenal dengan rasa manisnya yang manis banget kayak susu karamel ini. Ini kemasannya 3 kilo 1 kotak ini. Kalau nggak suka yang manis, itu bisa ambil di kurma Nabi atau kurma Ajwa. Kita punya yang sebelah sana tuh depan itu, kurma Nabi. Mejol juga, nih kalau Mejol dia dagingnya lembut, empuk. Untuk rasa manisnya juga pas, nggak terlalu over ke manis banget. Kalau mau yang manis, ambilnya Sukari aja ini, 3 kilo.
Oke deh, makasih banyak ya Mas. Nah memang beragam jenis kurma tadi dijual di toko El Shanum ini dan tentunya warga ataupun para pembeli yang masih bingung untuk berburu kurma di mana, boleh langsung datang ke toko ini karena toko ini buka 24 jam di Tanah Abang. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Aulia Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, meja buka puasa sepanjang 3,5 km di Beirut, Lebanon memecahkan rekor dunia. Bahkan acara ini juga dihadiri oleh 5.800 orang peserta dan 700 panitia. Warga Beirut, Lebanon menyemarakan Ramadan dengan menggelar pemecahan rekor dunia. Sebanyak 700 panitia melayani 5.800 orang untuk buka puasa bersama. Acara buka puasa yang dihadiri Perdana Menteri Lebanon Nawaz Salam mencatatkan rekor meja iftar terpanjang di dunia sepanjang 3,5 km. Peserta buka puasa juga dihibur dengan atraksi pemusik yang bergelantungan di langit-langit. يعني أنا بيهمني إنه هو الهدف خيري أساسي. إذا كانت it's an added value بس إذا ما كانت نحن بالنسبة لنا هو الموضوع خيري 100%. Diselenggarakan oleh Asosiasi Ajia Launa, acara ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial di Lebanon. Pemirsa, warga kota Kolon, Jerman menyambut Ramadan dengan memasang lampu hias di jalan-jalan. Jalan-jalan di kota Kolon, Jerman kembali semarak dengan hadirnya lampu hias yang menawan. Lampu bulan sabit dan bintang dipasang di sepanjang jalan Venlo Pusat di distrik Ehrenfeld. Hal ini untuk menandai datangnya bulan suci Ramadan sebagai bagian dari perayaan keberagaman. Kota Kolon memiliki lebih dari 100.000 penduduk muslim dan menjadi lokasi salah satu masjid terbesar di Jerman. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, jelang sahur, sudut kota Sumeneb, Jawa Timur mendadak dipenuhi warga. Mereka rela berkumpul tengah malam untuk menyaksikan pertunjukan patrol sahur yang menjadi tradisi saat Ramadan. Suasana dini hari menjelang sahur di sudut kota Sumeneb, Jawa Timur nampak berbeda. Jalanan yang biasanya lengang kali ini justru dipadati warga yang antusias menyaksikan alunan musik patrol sahur. Puluhan pemuda menyusuri jalan-jalan kota Sumeneb sambil memainkan beragam alat musik tradisional. Alunan kentongan, gamelan hingga trompet menghasilkan nada yang khas dan menjadi daya tarik bagi masyarakat. Tabuhan ritmis menciptakan musik meriah bernuansa tradisi, menjadi tanda bagi warga untuk segera bangun dan menyiapkan santap sahur. Tapi kita bukan festival, jadi itu biasanya buat kegiatan kalau lagi bulan puasa di Sumeneb. Harusnya rutin ya, udah beberapa dari tahun yang lalu, cuma akut tahun ini yang umumnya. Cukup ngasih hiburan untuk masyarakat Sumeneb. Ini tradisi atau kegiatan rutin dari kita pemuda Sumeneb, khususnya Madura. Di bulan Ramadan ini kita melakukan patrol sahur khususnya di bulan Ramadan. Ya pada dasarnya untuk membangunkan pemuda atau warga-warga sekitar untuk menyantap sahur. Musik patrol sahur menjadi tradisi kegiatan pemuda di Sumeneb setiap bulan Ramadan. Selain bertujuan untuk membangunkan warga, kegiatan ini juga menjadi hiburan bagi masyarakat. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan.